Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Allah. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah menjadi sahabat Allah. Allah senantiasa rindu untuk memperlakukan umatnya, menjadikan umatnya sebagai sahabat-sahabatnya. Tetapi seringkali cara pandang umatnya yang memandang Allah itu sama seperti seorang hakim, sama seperti seorang polisi, sama seperti seorang jaksa, sama seperti seorang security dan sebagainya. Sehingga cara orang-orang percaya memperlakukan Allah itu selalu dipengaruhi oleh cara pandangnya terhadap Allah. Kalau kita memperhatikan bagaimana Abraham membangun hubungan dengan Allah, dan Allah memperlihatkan kepada kita mengenai hubungan Allah dengan Abraham. Hubungan Allah dengan Abraham dibangun di atas dasar rasa saling percaya. Allah mempercayakan misinya kepada Abraham, dan Abraham percaya kepada apa yang dipercayakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan Yakobus 2 ayat 23, di situ dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ternyata Abraham disebut sebagai sahabat Allah oleh karena Abraham dipercaya oleh Allah, dan Abraham percaya kepada Allah dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 7, di situ dikatakan, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Jadi orang-orang Israel mengingatkan kepada Allah tentang Abraham sebagai sahabat Allah. Dari konteks ini kita melihat mengenai ciri seorang sahabat sejati. Yang pertama, seorang sahabat sejati selalu menyediakan waktu untuk mengunjungi sahabatnya. Di sini kita melihat bagaimana Allah selalu mengunjungi Abraham. Beberapa kali di dalam Alkitab kita membaca bahwa Allah menampakkan dirinya kepada Abraham. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah senantiasa mengunjungi Abraham, karena Abraham adalah sahabat Allah. Jadi 18 ayat 1 di situ dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi Allah menampakkan diri kepada Abraham. Ibrani 13 ayat 5 bagian B di situ dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak
akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, ini adalah firman Tuhan kepada kita. Kemudian Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ini merupakan bukti bahwa Allah itu adalah sahabat kita. Allah memperlakukan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya sebagai sahabatnya. Oleh sebab itu mari kita memperlakukan Allah juga sebagai sahabat kita. Kemudian yang kedua, seorang sahabat memahami kelemahan sahabatnya. Di sini kita melihat meskipun Abraham semakin luntur kepercayaannya terhadap janji Allah, semakin luntur imannya terhadap janji Allah. Karena antara janji Allah yang pertama dengan penggenapan janji Allah sangatlah lama atau cukup lama. Namun Allah tidak marah kepada Abraham ketika kepercayaan Abraham sudah mulai runtuh, sudah mulai goyah. Sebelum Allah menggenapi janjinya, Allah berfirman sekali lagi kepada Abraham bahwa tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Tetapi respon Abraham dengan Sarah menunjukkan bahwa iman mereka mulai goyah. Dengan terbukti bahwa mereka tertawa sinis kepada Allah. Di sini menggambarkan bahwa mereka sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap janji Allah. Tetapi Allah sekali-kali tidak menghakimi mereka, tidak marah kepada mereka. Allah memaklumi, dan Allah tetap menggenapi janjinya, memberikan mereka seorang anak yang menjadi cikal bakal keturunan yang besar bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Demikian juga dalam hidup kita. Allah memahami setiap kelemahan-kelemahan kita. Kita memiliki kelemahan-kelemahan yang melekat di dalam diri kita, yang kadang-kadang sewaktu-waktu itu akan muncul. Allah memahami. Atau masa lalu kita yang buruk, Allah memahami mengenai kondisi kita. Dan Allah tidak menghakimi kita. Yang seringkali menghakimi kita adalah iblis. Kalau kita memperhatikan tentang Petrus, sekalipun Petrus pernah menyangkal Yesus, yang mengatakan, aku tidak mengenal orang itu. Betapa sakitnya ketika Yesus mendengar ucapan Petrus yang menyangkal bahwa Petrus tidak mengenal Yesus. Tetapi Yesus tidak menghakimi Petrus. Yesus tidak dendam kepada Petrus. Yesus tidak marah kepada Petrus, karena dia memahami tentang kelemahan sahabatnya. Kemudian yang ketiga, seorang sahabat terbuka kepada sahabatnya. Seorang sahabat sejati pasti terbuka kepada sahabatnya terhadap segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Ayat 17-19 di situ dikatakan, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Allah berpikir, Allah mempertimbangkan, supaya Allah tidak menyembunyikan rencananya atau rancangannya kepada Abraham. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Di sini kita melihat Allah sangat terbuka. Allah sangat open kepada Abraham. Sehingga Abraham sangat terbuka dengan Allah. Mereka berbicara sebagai sahabat. Kalau kita perhatikan Mazmur 25 ayat 14, di situ dikatakan begini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia.
dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kemudian Amsal 17 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah Allah kita. Seperti itulah Tuhan kita. Seperti itulah Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita iringi dan yang kita layani. Dia menaruh kasih kepada kita setiap waktu. Dia menjadi seorang sahabat, seorang saudara bagi kita, terlebih lagi dalam kesukaran yang kita alami. Jadi Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Kemudian ciri yang keempat seorang sahabat sejati adalah seorang sahabat mau mendengarkan curahan hati sahabatnya. Ayat 22 sampai dengan ayat 23, ayat 33 di situ menjelaskan tentang Abraham mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Dia menaikkan seru doanya kepada Abraham, kepada Allah. Dan Allah mendengar apa yang disampaikan oleh Abraham kepadanya. Sebelum Allah menunggang balikan kota Sodom dan Gomora, Allah memberitahukan rencananya dan rancangannya kepada Abraham. Dan ketika Abraham tahu mengenai rencana dan rancangan Allah untuk menunggang balikan kota Sodom dan Gomora, Allah mencoba untuk berbicara kepada Allah sebagai sahabatnya. Allah berkata kepada Abraham, kalau di sana ada orang benar, ada 45 orang benar di sana, apakah engkau masih menunggang balikan kota Sodom dan Gomora? Allah berkata, kalau di sana ada 45 orang benar, aku tidak akan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora itu. Bahkan sampai yang paling rendah, Abraham menawarkan kepada Allah, seandainya jika ada 10 orang, 5 orang dan sebagainya, orang benar tinggal di kota Sodom dan Gomora, apakah engkau masih mau menunggang balikan kota Sodom dan Gomora? Tuhan berkata, seandainya seperti katamu itu, ada orang benar tinggal di Sodom dan Gomora, aku tidak akan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Ternyata jumlah orang benar yang tinggal di kota Sodom dan Gomora tidak cukup seperti apa yang ditawarkan oleh Abraham kepada Allah. Sehingga kota Sodom dan Gomora tetap ditunggang balikan oleh Allah. Kalau kita memperhatikan dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 15, di situ dikatakan begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia tegaskan kepada murid-muridnya, dia tegaskan kepada orang-orang percaya, kamu adalah sahabat-sahabatku. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, melainkan sahabat-sahabatku. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan mempercayakan hidup Bapak Ibu kepada Allah, Bapak Ibu adalah sahabat-sahabat Allah. Ceritakanlah isi hatimu kepada Allah. Apapun kondisi yang Bapak Ibu alami, apapun masalah-masalah yang Bapak Ibu alami, ceritakanlah itu kepada Allah. Allah kita sanggup untuk mendengar dan mendengarkan apapun yang menjadi curahan hati sahabat-sahabatnya. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.